Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Apa kabar saudara semua? Sudah menjadi pahlawan dalam keluarga? Atau di mana saja saudara berada ya? Saudara, kita masih membicarakan pahlawan. Nah, pada zaman dulu di Israel itu sebelum ada raja, dan juga pada waktu hakim-hakim itu sudah meninggal, biasanya entah orang-orang ini tidak belajar ya, kembali lagi mereka berbuat kejahatan. Mereka tidak menyembah Tuhan, mereka mulai menyembah berhala. Saya tidak tahu mengapa orang-orang ini tidak kembali begitu lagi ya. Sebetulnya kalau mendengarkan ceritanya ini rasanya gimana ya, ini orang-orang kok cepat lupa dan tidak belajar dari pengalaman. Nah, singkat ceritanya bahwa pada waktu itu mereka dijajah oleh orang Moab ya, Raja Eglon. Raja Eglon ini bersekutu dengan orang Amalek dan juga orang Amon. Lalu mereka menekan bangsa Israel sampai 15 tahun ya, mereka ditekan. Lalu akhirnya 18 tahun ya. Lalu pada akhirnya mereka mulai berseru-seru kepada Tuhan. Mungkin tidak tahan, orang kalau dijajah sama bangsa lain tentu diperlakukan tidak sama. Mereka juga merasa kurang ada kebebasan. Jadi akhirnya mereka juga merasa gerah ya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan membangkitkan seorang pemimpin namanya Ehud. Nah, pada waktu itu Ehud mau memimpin dan melawan bangsa Moab. Dia menyiapkan diri dengan membuat pedang sendiri ya. Ini di dalam Hakim-Hakim pasal 3 diceritakan. Setelah itu dia siap mau melawan Raja Eglon. Nah, biasa kan kalau orang dijajah itu mereka mesti memberi upeti kepada raja. Jadi Ehud membawa beberapa orang yang menemani dia memberikan upeti kepada Raja Eglon. Saudara, ceritanya seperti di film-film ya. Waktu dia membawa upeti, dia memuji-muji rajanya, biasanya begitu ya. Hiduplah raja, hiduplah selama-lamanya. Nah, sesudah dia memberi upeti, semua orang mau pulang, lalu dia kembali lagi. Dia bilang, Raja, saya ada pesan rahasia, saya mau sampaikan. Oh, ada rahasia apa? Kata Raja Eglon. Raja Eglon ini orangnya gemuk sekali. Lalu dia tanya, ya sudah semua keluar, karena ada orang yang mau pesan rahasia, jadi tidak boleh mendengarkan. Lalu semua yang menjaga raja keluar, tinggal mereka berdua. Nah, karena tinggal mereka berdua, Ehud ini datang mendekat. Nah, pada waktu dia mendekat, mungkin dia bicara pelan-pelan ya. Lalu badannya kan sudah dekat dengan raja. Nah, apalagi Alkitab menyebutkan dia kidal ya. Jadi raja tidak berpikir, karena melihat pada waktu tangan kirinya bergerak mau ambil pedang, raja tidak mengira karena tangan kanannya masih berbicara begitu ya. Jadi akhirnya pada waktu dia berbicara, dia ambil pedangnya, dia tusuk Raja Eglon. Ya, dikatakan ditusuk perutnya ya, padahal orangnya gemuk sekali. Tapi dia akhirnya meninggal. Nah, dia meninggal, tapi kan istananya lagi tutup. Jadi tidak ada yang tahu. Mereka hanya berdua. Lalu dia keluar dari pintu belakang. Namun pegawainya tentunya curiga, kok lama ya tidak ada suara apa-apa. Lalu mereka coba ketok pintu, tidak ada kabarnya. Oh, barangkali dia sedang buang air. Mereka tidak memaksa masuk. Sesudah agak lama mereka curiga ya. Akhirnya mereka menerobos masuk dan Ehud sudah keluar dari pintu belakang, perlahan-lahan keluar. Nah, waktu itu lalu pegawainya semua melihat, raja sudah meninggal ya, sudah wafat. Akhirnya Ehud membawa orang-orang di pegunungan Efraim memberi tahu pada bangsanya bahwa
wah raja sudah diserahkan kepadaku. Dia katakan itu ya di ayat 28 verse 3. Dia berkata, ikutlah aku sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu orang-orang Moab ke dalam tanganmu. Ya, lalu dia meniup sangkakala dan dia bersama-sama dengan rakyat semuanya menyerang kota Moab. Lalu kota Moab itu daerah itu diserahkan kepada mereka. Dan ayat 29, pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Semuanya orang yang tegap dan tangkas. Seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel. Maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Ya, cukup lama kepemimpinan Ehud setelah menang. Nah, itu sebabnya kita katakan Ehud ini seorang pahlawan juga ya. Karena dia berani memimpin, dia berani berkorban. Ya, dengan perang itu kan kemungkinan saja orang bisa meninggal ya, orang bisa oleh peperangan itu mereka bisa mati. Jadi dia berani dan rela berkorban. Itu sebabnya kita katakan dia seorang pahlawan. Nah, saudara-saudara, marilah selain kita mengenal cerita di dalam firman Tuhan di Hakim-Hakim ini, kita belajar bahwa perlu ada pemimpin yang berani dan rela berkorban. Semoga saudara-saudara juga bisa jadi pemimpin di rumah tangga sendiri, di komunitas ya, di gereja, di mana saja kita menjadi anak Tuhan. Kita juga perlu punya keberanian dan rela berkorban melakukan pelayanan. Ya, kiranya Tuhan akan memberkati dan menyertai kita semua. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, ada firman-Mu yang menceritakan mengenai seorang pemimpin yang rela berkorban bagi rakyatnya. Kiranya Tuhan jadikanlah kami pemimpin-pemimpin dalam taraf, dari mulai keluarga, juga di dalam lingkungan yang kecil. Biarlah siapa tahu ada yang tampil dan menjadi seorang pahlawan bagi bangsa dan negara. Berkati kami semua Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, sampai berjumpa pula. Tuhan berkati dan beserta dengan saudara sekalian. Sampai jumpa. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.